Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararamang pemimpin hebat Ibnu Rus kelas genep. Patepang deui sareng Ustazah Fitri. Dina dinten ieu bahasa Sunda medarkeun materi tentang pidato. Atanapi dina bahasa Sunda pidato disebut biantara. Diperhatoskeun nya. Yuk urang kawitan. Urang ngawitan tina pengertian atanapi arti. Ya, kita mulai dari pengertian atau arti dari biantara atau pidato. Dina bahasa Sunda, pidato nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Ya, berbicara di depan banyak orang atau halayak ramai dengan isi yang sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Itu pengertian dari pidato. Saterasna, biantara kabagi kana dua jenis. Aya biantara resmi, aya biantara teresmi. Jadi pemimpin hebat, pidato itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada biantara atau pidato resmi, ada biantara atau pidato tidak resmi. Kalau pidato resmi, contohnya seperti misalnya pidato ketika 17 Agustus. Ya, atau pidato ketika memperingati Hari Pendidikan. Kalau tidak resmi, misalnya pidato pada saat syukuran ulang tahun atau syukuran kelahiran bayi. Itu termasuk contoh pidato resmi dan pidato tidak resmi. Begitu ya, pemimpin hebat ya. Bisa dipahami antara pidato resmi dan pidato tidak resmi. Salajengna pemimpin hebat lebet kana metode atanapi teknik ngabacakeun pidato atau ngabacakeun biantara. Aya opat teknik. Anu kahiji metode nalar, metode ngapalkeun. Jadi ketika membacakan tidak membawa catatan atau teks sama sekali. Jadi sudah hafal di luar kepala. Kemudian yang kedua, metode maca naskah. Metode maca naskah berarti ketika membacakan pidato membawa naskah atau teks pidato. Metode nu katilu catatan inti atau ekstemporan. Membawa catatan, melihat catatan tetapi sedikit saja hanya inti atau tujuan dari pidato itu. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, nu kaopat, metode langsung. Ini tidak membawa teks sama sekali. Ya, jadi betul-betul pada saat itu membacakan pidato, temanya apa, langsung dibacakan tanpa teks. Struktur biantara. Atanapi struktur pidato. Aya 3 bagian. Bagian bubuka, bagian pembuka, bagian eusi, bagian isi, bagian panutup, bagian penutup. Bubuka, contohnya memberi salam, menyapa audiens, menanyakan kabar audiens. Bagian eusi, menyampaikan tujuan dari isi pidato tersebut, intinya apa. Bagian panutup, biasanya dengan kata-kata demikianlah, dan seterusnya. Ditutup dengan pengucapan salam. Seperti itu ya, pemimpin. Nyusun biantara. Bagaimana cara kita menyusun sebuah biantara atau nyusun sebuah pidato? Harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, anu kahiji jejerna aktual atau dalam bahasa Indonesia topiknya harus jelas, harus sesuai dengan tema. Seperti itu. Antara tema dan judul itu topik harus sesuai. Rangkaina waweg, rangkanya kuat. Tadi harus berkesinambungan antara bagian pambuka, bagian eusi, jeung bagian panutup. Anu katilu,
eusina mundel. Tujuan dibacakeunana pidato eta harus sesuai dengan tema dan judul. Ya, tujuan dibacakannya naskah pidato tersebut harus sesuai ya antara tema, judul, dan dibacakan pada saat apa, dalam acara apa pidato tersebut dibacakan. Seperti itu. Jadi harus sesuai ya. Ketika kita menyusun sebuah naskah pidato, segala sesuatunya, jejernya, topiknya, rangkanya, isinya harus berkesinambungan. Jadi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga unsur ini harus memenuhi ketika kita membuat sebuah naskah pidato. Masuk ke bagian terakhir, bagaimana kita menyampaikan, membacakan pidato, nepikeun biantara. Nu kahiji, sora atau artikulasi atau suara itu harus lantang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lentong, intonasi. Iramanya harus jelas, iramanya harus bagus. Lentong, intonasi, ya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Kemudian wirahma dan nada, ini irama. Ya, irama ketika kita sedang membacakan naskah pidato. Bagaimana cara kita mengatur, membaca pidato tersebut supaya audiens atau penonton tertarik, tidak bosan mendengarkan pidato yang sedang kita bacakan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pasemon atau ekspresi atau mimik muka. Ketika kita sedang berpidato menyampaikan ucapan bela sungkawa orang meninggal, pastikan mimik muka kita tidak bahagia, ya, tapi mimik muka sedih ikut berempati. Tapi sebaliknya ketika kita sedang memperingati misalnya 17 Agustus atau memberikan pidato pada saat ulang tahun seseorang, ya, mengucapkan syukur, kita ikut berbahagia. Atau kelahiran bayi, itu kan berita bahagia. Berarti mimik muka kita juga harus bahagia. Dan yang terakhir adalah pasang peta, gestur. Bagaimana gestur tubuh kita ketika sedang membacakan naskah pidato. Karena harus terukur, ya. Kita sedang diperhatikan oleh banyak orang. Seperti itu, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi pemimpin hebat penjelasan Ustazah terkait materi biantara. Ya, tugas bisa dicek di akun Kelas Pintar. Ya, cek di akunnya masing-masing. Paling lambat dikumpulkan jam 2 siang tugasnya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.